semua, perkenalkan nama saya Kadek Kurniati, saya dari jurusan Akuntansi Prodi D3 Akuntansi dari Kampus Politeknik Negeri Bali. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik apa saja yang dilanggar oleh KAP PwC pada kasus Satyam Computer Service yang ada di India. Namun sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari perusahaan Satyam. Jadi latar belakang dari Satyam Computer Service ialah Satyam berdiri pada tahun 1987 di Hyderabad, India sebagai kantor pusat, dan Satyam adalah salah satu perusahaan IT terbesar di India yang didirikan dan dipimpin oleh Ramalingam Raju. Beliau merupakan lulusan MBA Ohio University dan alumnus Harvard University. Satyam awalnya merupakan perusahaan konsultasi dan pengembangan perangkat lunak kecil, namun setelah itu ia mencatat perkembangan di bidang keuangan yang cukup pesat pada periode 2008, yang membuat Satyam fokus pada layanan pengembangan perangkat lunak custom, pemeliharaan sistem, dan manajemen infrastruktur IT. Perusahaan ini memiliki 50.000 karyawan yang tersebar di berbagai pusat pengembangan IT-nya di negara-negara sebagai berikut, yaitu Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Mereka berhasil memperoleh beberapa klien di India juga pada pasar internasional yang mencakup 654 perusahaan global, termasuk General Electric, Nestle, Qantas Airways, Fujitsu, dan 185 perusahaan lainnya. Pada tahun 1991, Satyam terdaftar di Bursa Efek Mumbai atau Bombay Stock Exchange, dan kemudian pada tahun 2001 juga terdaftar pada Bursa Saham New York atau New York Stock Exchange. Perusahaan ini terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan IT terkemuka di India. Apa yang membuat perusahaan Satyam menjadi perusahaan IT terkemuka di India? Salah satu penyebabnya, pada tahun 2008, Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,30%, yaitu yang menjadi 2,1 miliar dolar. Dan di bulan Oktober 2008 Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21% menjadi 2,55 sampai 2,59 miliar US dollar pada bulan Maret 2009 nanti. Dari semua reputasinya, pantas saja jika Satyam menjadi salah satu perusahaan terkemuka hingga dinobatkan menjadi raksasa IT terbesar keempat di India. Namun, pada tahun 2009, Satyam terlibat dalam skandal perusahaan besar yang sering disebut sebagai skandal Satyam atau penipuan Satyam. Atau ada juga yang menyebutnya Enron di India. Jadi, berikutnya kita akan memasuki bagaimana kasus pada perusahaan Satyam ini. Kasus ini merupakan kasus manipulasi laporan keuangan yang tergolong kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh Satyam atas laporan keuangannya yang diaudit oleh auditor PCW, dan kasus penipuan ini diperkirakan telah terjadi dalam kurun waktu 6 tahun berturut-turut dan baru terkuak pada tahun 2006. Penipuan yang terjadi di Satyam Computer Service bermula dari upaya manajemen perusahaan, terutama oleh pendirinya yaitu Ramalingam Raju, untuk memanipulasi laporan keuangan dan menciptakan citra palsu tentang kesehatan keuangan perusahaan. Salah satu faktor yang memungkinkan penipuan ini berlanjut adalah ketidakpatuhan dalam proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal yaitu KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC. Auditor tidak dapat mendeteksi atau tidak secara memadai memverifikasi keaslian transaksi dan dokumen yang diberikan oleh manajemen Satyam. Pada 7 Januari 2009,
Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 miliar US dollar saldo kas dan bank Satyam adalah palsu, yang dimana jumlah ini setara dengan 94% nilai kas dan bank Satyam di akhir September 2008. Dalam surat yang dikirim ke jajaran direksi Satyam, Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memasukkan nilai pendapatan bunga diterima di muka dan juga mencatat kewajiban lebih dari yang seharusnya dan menggelembungkan nilai piutang. Dalam pengakuan yang mengejutkan ini, pendiri Satyam yaitu Ramalinga Raju mengakui adanya manipulasi laporan keuangan yang signifikan selama bertahun-tahun dan mengaku telah membesar-besarkan pendapatan, keuntungan dan aset perusahaan secara fiktif. Penipuan ini mencapai jumlah yang besar yang bernilai miliaran dolar sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemegang saham dan menjadikannya salah satu skandal perusahaan terbesar dalam sejarah India. Skandal ini mengungkapkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan pengawasan keuangan di Satyam. Selain itu, kasus ini juga mengekspos kekurangan dalam sistem audit dan pengawasan perusahaan serta ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan transparansi. Selanjutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam kasus Satyam Computer Service ini? Dalam kasus Satyam Computer Service di India, ada beberapa individu terlibat langsung atau terkait dengan skandal penipuan keuangan yang melibatkan manipulasi laporan keuangan perusahaan ini. Itu ada beberapa orang. Yang pertama ada Ramalinga Raju, yang dimana Ramalinga Raju adalah pendiri Satyam Computer Service dan mantan chairman perusahaan. Ia mengaku terlibat dalam melakukan penipuan keuangan yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan pembuatan saldo kas fiktif. Yang kedua ada Rama Raju. Rama Raju adalah adik Ramalinga Raju dan mantan managing director Satyam. Ia juga terlibat dalam praktik penipuan keuangan dan dianggap sebagai salah satu penggerak di balik skandal tersebut. Yang ketiga ada Srinivas Fadlamani. Srinivas Fadlamani adalah mantan Chief Financial Officer atau CFO Satyam. Ia berperan dalam memanipulasi laporan keuangan dan menciptakan transaksi palsu untuk mengelabui auditor. Yang keempat ada G. Ramakrishna. G. Ramakrishna adalah mantan wakil presiden Satyam yang bertanggung jawab atas akuntansi. Ia juga terlibat dalam manipulasi laporan keuangan dan menciptakan transaksi palsu. Yang kelima ada SRS Raju. SRS Raju adalah mantan direktur independen di Satyam dan merupakan salah satu anggota keluarga Raju yang terlibat dalam skandal tersebut. Selain individu-individu yang saya sebutkan tadi, ada beberapa auditor dan profesional akuntan juga dituduh terlibat dalam kelalaian dan ketidakpatuhan yang memungkinkan penipuan ini terjadi. Salah satunya adalah KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC. Mengapa KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC terlibat dalam kasus Satyam? KAP PricewaterhouseCoopers atau PwC terlibat dalam kasus Satyam Computer Service karena mereka merupakan auditor eksternal yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan verifikasi laporan keuangan Satyam. PwC dipekerjakan oleh Satyam untuk melakukan audit dan memberikan opini independen tentang keadaan keuangan perusahaan. Namun, dalam kasus Satyam terungkap bahwa PwC tidak mampu mendeteksi manipulasi dan penipuan keuangan dilakukan oleh manajemen Satyam. Laporan keuangan yang diaudit oleh PwC sebelumnya mengandung informasi yang salah dan terdistorsi, yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor dan pemegang saham Satyam. Investigasi menyimpulkan bahwa ada kelemahan dalam praktik audit yang dilakukan oleh PwC. Selanjutnya kita akan memasuki kode etik apa saja yang dilanggar oleh KAP PwC. Pada kasus ini, yang berwenang dalam hal melakukan audit adalah PwC. PricewaterhouseCoopers India atau PwC sebagai akuntan publik telah melanggar kode etik akuntan publik, yang dimana diantaranya yang pertama, perilaku profesional terdapat di subseksi 115, yang dimana di dalam hal ini PwC India tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan memadai sebagai seorang auditor. PwC India dianggap tidak melakukan audit
audit yang memadai atas laporan keuangan Satyam, sehingga menyebabkan penyelewengan atau fraud yang dahsyat bagi keuangan dan akuntansi yang tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Sebagai auditor yang profesional, seharusnya PwC India yang menangani klien Satyam dapat memberikan jasa audit profesional sebaik mungkin dan sesuai dengan kode etik dan peraturan-peraturan yang berlaku. Auditor profesional seharusnya dapat memberikan jasa pemeriksaan atau audit yang memadai sehingga hasil pemeriksaan yang tertuang dalam opini yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan seoptimal mungkin bagi pembuat keputusan oleh user dari laporan keuangan yang telah diaudit. Yang kedua, ada kode etik yang dilanggar oleh PwC, yaitu integritas subseksi 111, yang dimana prinsip ini menuntut seorang auditor profesional harus bisa menjunjung tinggi integritasnya dengan bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan dan keyakinan publik. Pada kasus ini, PwC India tidak mampu mengaplikasikan prinsip ini dalam kinerjanya. PwC dapat dikatakan tidak tegas dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai auditor Satyam karena tidak melakukan pemeriksaan secara penuh, mengungkap dan menindaklanjuti semua kejanggalan yang terdapat pada laporan keuangan Satyam. Selain itu, PwC juga dapat dikatakan tidak jujur karena laporan keuangan yang telah diaudit oleh PwC ternyata tidak mencerminkan keadaan dan kondisi yang sesungguhnya terjadi dalam manajemen Satyam. Baik, yang ketiga, kode etik yang dilanggar yaitu objektivitas. Subseksi 112. Prinsip objektivitas menitiberatkan auditor dalam memberikan jasa auditnya yang bebas dari konflik kepentingan, baik itu berasal dari pihak manajemen kliennya maupun dari pihak manapun. Hal inilah yang tidak ditunjukkan oleh PwC India dalam mengaudit Satyam, karena terlihat adanya indikasi auditor membiarkan kesalahan laporan keuangan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, PwC India dalam kasus ini cenderung menunjukkan sikap toleransi terhadap kesalahan-kesalahan tersebut yang berimplikasi pada tidak independennya PwC India dalam melakukan audit. Kode yang keempat yaitu kompetensi dan kehati-hatian, subseksi 113. Seorang auditor ditunjuk atau dituntun untuk memiliki dan memelihara pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin kliennya mendapatkan jasa audit yang profesional. Namun dalam kasus ini, pihak PwC India tidak menunjukkan kompetensinya dalam mengaudit Satyam karena tidak mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan Satyam dalam hasil auditnya. Kasus ini menjelaskan pula bahwa PwC India tidak memberikan jasa audit dengan prinsip kehati-hatian. Kompetensi di sini bukan hanya berarti bahwa dalam memberikan jasa audit, auditor harus memiliki pengetahuan, wawasan, dan kompetensi yang memadai, akan tetapi juga bersikap rasional atas setiap tindakan yang akan memiliki dampak kepada klien dan pengguna atau user laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh karenanya, auditor juga harus mempertimbangkan setiap resiko yang dihadapi dan yang akan terjadi ketika auditor mengeluarkan suatu opini mengenai kondisi kewajaran kliennya. Dalam kasus ini seharusnya PwC India berdasarkan prinsip kehati-hatian telah mempertimbangkan segala resiko yang dapat terjadi dari tindakannya memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi Satyam. Namun mereka tidak melakukannya. Sekian dari pemaparan kode etik yang dilanggar oleh KAP PwC di India pada kasus Satyam Computer Service. See you next video guys, bye!